Pertanyaan pertama ini dari Pak Satiri di PA Sukamara terkait dengan perhitungan biaya pada Eskum. EKOT tidak akurat jika dilakukan oleh pengguna lain, namun jika dilakukan oleh pengguna terdaftar atau advokat perhitungannya biaya normal. Nah ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Dan Anton. Kemudian juga yang kedua dari Bu Rufaidah Idris di PA Wonogiri, kaitannya dengan perkara cerai talak sudah BHT dan ditentukan hari ikrar, namun panggilan ikrar tepatnya yang dipanggil siapa? Apakah kuasa pemohon atau pemohon? Karena selama ini yang terjadi adalah panggilan ikrar tetap kepada kuasa pemohon di EKOT. Dalam sidang bisa hadir pemohon dan atau pemohon memberikan kuasa istimewa. Jadi istilahnya ketika perkara itu diajukan secara EKOT, kemudian mau diikrarkan, panggilan yang dalam EKOT itu yang terpanggil justru panggilannya kepada kuasa. Nah ini mungkin mohon penjelasan dari para pemateri. Silakan Pak Anton dulu mungkin ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi begini Pak, kalau kita berbicara tentang rincian biaya perkara memang masih banyak terjadi permasalahan. Karena pada intinya begini, permasalahan itu setelah kita coba pelajari, itu adalah kesalahan di dalam penginputan aturan di dalam biaya perkara yang ada di KOT. Jadi kalau saya boleh menyarankan, ini adalah ini adalah rincian biaya perkara di KOT yang bisa kami rekomendasikan. Sebentar. Nah, baik jumlah perkaliannya, jumlah biayanya maupun dikalikan kode. Nah, sebagaimana kita lihat, biaya panggilan Rp0, jumlah biaya Rp0, baik penggugat dengan tergugat. Ini adalah pengkalian untuk kode. Karena biaya panggilan itu menarik dari Komdanas, dari biaya radius di Komdanas. Di beberapa satker itu menjadi banyak karena jumlah pengali di biaya panggilan tergugat itu dihitung 3 kali 4, 3 kali 5, 4 kali 5. Itu yang menjadi masalah Pak. Seharusnya jumlah pengkali di biaya panggilan tergugat itu adalah 0. Jumlah pengkalinya adalah 0, jadi berapapun biaya yang ditarik dari Komdanas, 500.000, kalau dikali 0 dia akan hasilnya 0 Pak. Jadi di dalam SKUM nanti biaya panggilan untuk penggugat karena pengkalinya adalah 0, berapapun data yang ditarik dari Komdanas untuk biaya radius tersebut, pengkalinya pasti hasilnya akan 0. Nah ini yang dalam praktek sering terjadi perbedaan. Karena di dalam perkara yang didaftarkan secara manual pengkalinya P-nya 3, T-nya 4, jadi seolah-olah penggugatnya dikalikan 3, tergugatnya dikalikan 4. Sedangkan di jumlah biaya Rp0 ini adalah sebuah kode untuk menarik data radius dari Komdanas. Nah, kalau biaya panggilan tergugat itu 1 kali panggilan adalah 500.000, maka dia dikali 3, 1,5 juta. Kalau biaya panggilan penggugat itu 200.000, kalau dikalikan 0, dia hasilnya akan 0. Biaya panggilan penggugat 200.000, kalau ini dikalikan 3 panggilan penggugat, maka jumlahnya akan jadi 600.000. Ini yang menjadi permasalahan di tiap-tiap satker. Jadi seharusnya biaya panggilan penggugat di situ itu adalah 0. Pengkalinya, agar saat disekum nanti hasilnya biaya panggilan penggugat itu adalah 0. Kemudian kalau dari contoh yang ini kami bisa sampaikan biaya penggandaan berkas di nomor 11 ini adalah terhitung secara otomatis untuk pengkali dalam PNBP salinan putusan. Nah, idealnya untuk biaya penggandaan berkas ini dibuat status aktif. Jadi saat para pihak melakukan request pengunggahan dokumen salinan putusan, dia otomatis akan aktif dan bisa dilakukan. Biaya pengiriman tabayun bisa juga seperti itu, mau dimasukkan atau tidak masalah, karena yang kita takutkan tergugatnya adalah tabayun. Bagaimana kalau tergugatnya tidak tabayun, ya otomatis biaya pengiriman ini akan tidak terbayarkan dan kembali sebagai pengembalian sisa panjar. PNBP surat kuasa masuk di situ,
masuk di dalam rincian panjari biaya perkara. Jadi poinnya, kenapa jumlah panggilan itu justru lebih tinggi daripada perkara manual? Coba Bapak Ibu cek semua, biaya panggilan penggugat di dalam rincian biaya perkara ikut, pengkalinya 0 bukan? Kalau pengkalinya 0, insya Allah semua akan sesuai. Tapi kalau pengkalinya berupa angka 1, 2, 3, pastikan itu jumlahnya akan sama dengan, minimal dia akan sama dengan biaya perkara manual. Seperti itu. Kemudian yang satu apa lagi tadi? Kan? Om, kan? Ustaz. Kaitannya dengan panggilan untuk ikrar. Panggilan untuk ikrar. Ya. Ini selaras dengan pertanyaan Pak Hasanul Hakim. Jadi, apakah prinsipal itu dimintai juga persetujuannya? Saya jawab iya, karena kaitannya nanti untuk panggilan ikrar. Jadi Bapak Ibu, saat kuasa itu diwakili oleh kuasa hukum, jangan lupa memasukkan alamat email para prinsipalnya. Memasukkan email prinsipal ke dalam identitas para pihak, sehingga nanti saat dalam perkara cerai talak, pemohon pun bisa kita panggil secara elektronik, tidak melalui kuasanya, tidak dilakukan pemanggilan secara manual seperti biasa. Jadi tetap kita panggil secara elektronik karena pemohon sudah setuju di awal. Syaratnya satu, jangan lupa memasukkan email pemohon di dalam ikut. Seperti itu.